Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk berdoa dan bersaat teduh dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pilihan ada pada manusia. Ayat bacaan kita terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat jelas. Tuhan katakan bagi kita pagi hari ini bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka, menerima kita yang datang kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang bertanya-tanya, jika Tuhan itu berkuasa, mengapa dia seolah-olah membiarkan sakit penyakit dan kesusahan menimpa semua orang? Mungkin seperti masa pandemi saat-saat ini, mulai dari virus corona tahun yang lalu sampai berjalan sampai saat ini, bahkan ada varian-varian yang baru. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan biarkan virus corona ini terjadi lebih lagi di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa masih ada di bangsa kita. Mengapa ia tidak langsung menyembuhkan atau melenyapkan virus ini dari muka bumi ini, dari Indonesia, atau memberkati setiap orang yang kekurangan? Tentu saja Tuhan itu maha kuasa, saudara. Dia bisa melakukan apapun, tetapi dia hanya akan mengerjakan sesuatu dalam diri seseorang ketika orang itu mengizinkan dia bekerja. Artinya ketika orang itu membuka hatinya. Dan Tuhan memiliki kedaulatan, kekuasaan atas segala rencananya, atas kehidupan kita. Dia punya rencana yang besar, dia punya keputusan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ada orang yang berbantah, saudara, bahwa kalau Tuhan berkuasa, tentunya ia dapat melakukan segala sesuatu untuk kehendaknya sendiri. Saudara, kehendak Tuhan itu adalah mutlak milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang mempunyai kehendak itu dalam kehidupan kita. Bagi kita yang menjadi milik Kristus dalam kehidupan kita, dalam sekejap mata Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan, untuk memberkati, untuk menolong, bahkan untuk melenyapkan virus corona ini saat ini dari bangsa kita. Karena dia Tuhan, karena dia berkuasa menyelamatkan setiap orang yang berdosa, atau tanpa melalui proses pertobatan sekalipun, atau masalah-masalah kekurangan keuangan ekonomi, Tuhan sanggup memberikan berkat-berkat, mencukupkan semua keperluan mereka. Tuhan tak ingin manusia ciptaannya itu seperti robot yang dapat dijadikan apa saja. Sesungguhnya Tuhan dapat saja memaksa setiap orang untuk bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidupnya. Benar kan saudara? Karena Tuhan berkuasa. Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan bisa melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena dia Allah yang berkuasa atas segalanya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita, kepada setiap kita, yaitu free will, kehendak bebas. Kita diberikan Tuhan kehendak untuk memilih segala hal dalam kehidupan kita. Sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Manusia dapat memilih untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara, manusia juga memilih apakah ketika dia sakit belum sembuh tetap bertahan percaya kepada Tuhan. Manusia dapat memilih dia meninggalkan Tuhan atau tetap percaya kepada Tuhan ketika pergumulannya belum dijawab Tuhan. Disinilah kita sebagai anak Tuhan masuk dalam prosesnya Tuhan, di dalam kita memilih yang terbaik, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, atau sebaliknya,
mereka melakukan seperti orang dunia lakukan saat ini, yaitu membenci, menghujat, dan menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya berdiri di depan pintu hati setiap orang, dan Tuhan mengetuk. Jika kita mendengar suaranya dan membukakan pintu hati baginya, Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Tuhan tak pernah memaksa kita, walaupun sesungguhnya Ia begitu ingin semua orang mendapatkan keselamatan kekal melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, saudara, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Artinya, saudara, bahwa Tuhan sangat-sangat merancangkan yang baik dalam hidup kita dan menghendaki supaya kita tidak binasa, tapi kita hidup kekal bersama Tuhan selamanya. Saudara, inilah yang menjadi pilihan hidup bagi kita anak-anak Tuhan. Apakah penderitaan yang kita alami saat ini, apakah masalah, sakit, pergumulan yang kita hadapi saat ini, itu menjadi pertandingan iman bagi kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun sampai kita dipanggil Tuhan kita tidak sembuh, sampai kita dipanggil Tuhan orang yang kita doakan tidak bertobat, tapi percayalah, kehendak rencana Tuhan itu pasti yang terbaik kalau kita tetap beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan setelah seseorang bertobat dan lahir baru, ia juga tak kehilangan kehendak bebasnya untuk memilih taat kepada firman atau tidak taat. Yang harus disadari adalah, saudara, bahwa ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2. Sebaliknya, kalau kita mau taat, maka berkatlah yang menjadi bagian hidup kita. Bagaimana, saudara, pagi hari ini? Mungkin pagi hari ini engkau sedang memilih jalan yang harus engkau lakukan. Engkau sedang memilih keputusan yang akan engkau putuskan. Mari lihat kembali apakah pilihanmu itu tetap sesuai dengan firman Tuhan atau tidak dengan firman Tuhan. Saudara, apakah pilihanmu pagi hari ini engkau tetap beriman percaya kepada Yesus, atau kau mau meninggalkan Tuhan karena engkau kecewa, karena engkau tidak kuat? Tapi pagi hari ini, saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia yang empunya milik kita, sebab Dia menyediakan yang terbaik. Karena rumah kita bukanlah di bumi ini, tapi rumah kita adalah di sorga bersama Dia kekal selamanya. Sabar dan kuatkan, teguhkan hatimu, saudaraku. Tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Andalkan Dia, minta kekuatan, berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberi kekuatan dan Roh Kudus-Nya untuk kita dapat menentukan pilihan yang terbaik, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Wahyu 22 ayat 11. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh mengambil pilihan yang terbaik. Tidak memilih dengan apa yang kami inginkan, tapi kami mau memilih sesuatu dalam hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat kami memilih yang terbaik pagi ini. Keputusan, rencana kami ke depan, kami tetap memilih taat, setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pergumulan kami, sekalipun sakit kami belum sembuh, kami tetap berkata, Tuhan Yesus segalanya bagi kami. Kau penolong, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun dan menolong kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.